Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini aku bikin konten untuk mengetahui kira-kira kalian tuh berpotensi nggak balikan sama mantan. Nah, konten ini terutama untuk diperuntukkan buat kalian yang pengen balik sama mantan ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Bayangin wajah si dia terlebih dahulu, sebutkan nama si dia, kemudian pilih sesuai intuisi kalian. 5 detik dari sekarang, kalau kalian bingung silahkan di pause. Sekali lagi judulnya, akankah ada potensi kembali kepada mantan ya. 5 detik dari sekarang, kalau kalian bingung silahkan di pause. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, tadi tuh aku udah bikin kontennya ya. Untuk yang ini, untuk si Hangsa dan si gedung pertemuan aku udah bikin tadi. Cuman karena ada suara masjid ya kan, sehingga terputus. Itulah mengapa ada sedikit penjelasan di apa namanya, di sakunya gitu ya, di nomor 12. Jadi ini sudah aku ambil kartu-kartunya, memang sudah ada gitu ya, ini dia tadi. Nah, ini kartu-kartunya, makanya udah aku persiapkan gitu. Tadi karena ada suara masjid, karena tidak boleh ada suara masjid ya teman-teman, nggak boleh ada copyright, oke? Dilarang ada copyright, sehingga aku tadi matikan gitu, karena HP-nya mau aku pakai buat reading orang tuh, terpaksa aku matikan. Seandainya belum waktunya nge-reading sih, seandainya belum waktunya nge-reading orang sih bisa aku lanjutin. Maksudnya aku bisa aku pause gitu loh. Tapi karena tadi aku waktunya nge-reading orang, jamnya nge-reading orang sesuai janji, ya udah aku matikan akhirnya gitu. Sorry ya kalau terputus. Jadi, apakah kalian berpotensi di sini untuk kembali pada pasangan kalian? Oh iya, ini potensinya besar ya teman-teman. Ya, ada potensi di sini, cuman masih menunggu gitu ya, menunggu. Oke. Ya nggak bisa di sini. Oke teman-teman. Wah, aduh, oke. Aku sih melihatnya di sini, kalian itu ini gini ya, Queen of Pentacles, ini King of Wands. Jadi aku melihatnya si dia ini apa ya, punya pasangan gitu yang pasti, dan tidak sekedar punya pasangan juga ya, ini ada yang lain, sudah ada yang lain. Jadi ketika dia udah putus dari kalian, dia sudah ada yang lain di sini, udah punya pengganti kalian gitu. Bahkan di sini sudah ada yang berumah tangga loh teman-teman ya, sudah ada yang berumah tangga, atau bisa jadi
kalian pacaran sama orang yang udah punya pasangan, atau kalian tuh tahu kalau udah punya pasangan di sini ya, bisa jadi demikian di sini. Cuman karena kalian cinta, kalian jalani aja, karena banyak sih kasus begitu di luaran. Jadi dia udah tahu tuh punya istri, tapi sering aku nggak mau ya gimana kan, aku kan seorang reader tarot di sini, jadi aku menangani berbagai masalah ya, berbagai cerita ya. Kadang itu sampai ada yang curhat sama aku, kadang klien aku kan yang begini gitu loh. Pernah aku mengalami hal demikian, tapi aku nggak boleh terbuka gitu. Termasuk teman-teman aku sendiri ya, teman-teman aku sendiri maksudnya aku apa ya, teman-teman aku kayak di di luaran gitu, maksudnya aku kayak gitu juga kayak gitu di sini. Kadang aku, karena aku reader gitu ya, jadi dia kadang suka amalin dong aku gratis, kadang kayak gitu kan. Nah mereka tuh cerita kan, aduh suami orang gitu, iya nih gitu, aku gimana ya, aku udah terlanjur gitu ya, aku mau ngelepasin ya juga, aku juga nggak bisa. Kenapa kamu ganggu rumah 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 tangga orang? Dia bilang kan dia duluan nih yang ganggu aku udah mencoba untuk menghindar, tapi suami dia duluan nih yang ganggu aku udah bilang kamu tuh udah ada istri tapi tetap aja. Nah kan kadang mereka tuh minta saran sama aku gimana gitu kan, akan berpotensi ke pernikahan gitu kan. Memang kayak begitu nih, sulit di sini. Apalagi di sini aku melihatnya ya, beberapa bisa dikatakan nih 80% yang kutarik nih yang beli ikan di sini ini justru pasangannya tersebut yang penghasilannya lebih dari dia gitu, yang lebih dari mantan kamu di sini. Makanya aku bilang tadi, kasus di luaran gitu itu bisa jadi ini gambaran punya kamu. Kurasa beberapa dari kamu di sini sudah ada yang berhubungan dengan orang yang sudah berumah tangga. Jadi kamu tahu kalau dia tuh berumah tangga gitu, cuman karena ya gimana dilanjutin gitu kayak aku bilang tadi. Tapi di sini potensi untuk menghubungi kamu lagi, potensi untuk kembali sama kamu, artinya memberikan kejelasan gitu ya, bukan kembali berhubungan sih, memberikan kejelasan bahwa aku ingin kita baikan lagi nih gitu loh. Itu ada kayaknya besar, potensi begitu besar. Tapi kalau untuk potensi kalian berkomitmen itu kecil di sini ya. Jadi hanya pada ingin memberikan kejelasan, jadi biar hati dia puas kali ya, unek-unek dia gitu. Aku rasa ini orang sangat mencintai kamu di sini ya, sekalipun dia nih posisinya udah berumah tangga ya, ini masih ada kamu di pikiran dia, dan kamu masih belum terhapus di pikiran dia tuh. Aku begini menilainya gitu ya, gitu. Jadi bukan sekedar terbesit aja kamu tuh di sini, bukan, tapi bisa dikata kamu selalu ada di pikiran dia, cuman dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Karena kenapa? Karena dia udah berumah tangga di sini, oke? Nah ya, dia masih menunggu, mencari waktu yang tepat. Makanya aku bilang dia tuh bukan hanya terbesit kamunya, tapi kamu selalu ada di pikiran dia. Sekalipun kamu tuh putus kontak sekalipun ya, kamu tuh di sini nggak sekedar putus, tapi misalnya kamu putus kontak misalnya sama dia, aku rasa ini orang selalu aja terngiang tentang kamu di sini, oke? Gitu. Ini orang masih mencari waktu yang tepat gitu ya. Dia juga pengen cari tahu, aku nih memulai obrolan dari mana lagi nih kayak gitu, supaya aku tuh bisa gak malu-maluin kembali komunikasi sama dia. Jadi ini untuk kembali menghubungi kamu ini besar di sini, dan aku juga melihatnya akan ya tidak hanya menghubungi kamu, tapi akan menceritakan yang ada di hati dia gitu ya. Segala kesedihan di hati dia, unek-unek dia akan dia ceritakan sama kamu nantinya. Ini ada kartu dasan. Tapi untuk misalnya kalian berpotensi untuk kembali ini sulit ya. Kenapa? Karena ada Eight of Swords di sini. Jadi dia ini terlalu, kalau misal ini udah berkeluarga, ini bagaimanapun tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, suaminya gitu lah ya. Dia nggak mau meninggalkan di sini, oke? Atau bisa jadi ini orang sudah di teman-teman, bisa jadi kamu tuh berhubungan dengan orang yang sudah istilahnya tuh kayak dijodohin gitu ya sama si orang tuanya, dijodohin gitu. Terus dia nggak bisa berbuat apa-apa selain harus menikah sama pasangan yang disetujui oleh orang tuanya, yang menjadi pilihan orang tuanya. Bisa jadi demikian, tapi sih aku lebih melihatnya nih pada udah menikah gitu ya.
Dan aku yakin, kurasa beberapa dari kamu tuh udah tahu kalau dia tuh udah berumah tangga gitu di sini, walaupun nggak semuanya ya teman-teman. Bahkan kamu tahu nggak sih, kamu tuh selalu menjadi bagian doa dari dia ya, tanpa kamu tahu. Sekalipun kalian tuh di sini lost contact sama dia, jadi nggak sekedar putus tapi lost contact juga, kamu tuh nggak hanya terbesit di pikiran dia, kamu tuh nggak hanya menjadi isi masuk di pikiran dia setiap hari, tapi kamu juga menjadi bagian dari doa dia di sini, oke? Jadi kalau di sini aku melihatnya itu cinta sama kamu ya, cinta sama kamu. Seandainya ini orang tidak berkeluarga, dia akan menikahi kamu di sini, oke? Itu kesana aku melihatnya. Tapi karena di sini dia udah berumah tangga ya, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini ya, nggak bisa berbuat apa-apa selain melepaskan kamu dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Aku kesana melihatnya, oke? Dan aku melihatnya juga ini orang cukup bagus secara finansial ya. Ini bagus, cukup lancar pekerjaannya dan hasil kerjanya pun bagus, nyata di sini ya. Bagus lah di sini finansialnya. Kamu gitu melihatnya. Ya, ini potensi untuk kembali bisa tidak ada ya, tidak berpotensi. Kalaupun berpotensi sangat kecil sekali ya. Sama kayak ini juga ya. Nggak berpotensi, kalaupun berpotensi ya kecil sekali. Jadi yang paling berpotensi hanya ini ya di sini ya. Di antara tiga ini ya, ini nih, ini yang berpotensi di sini. Ini sama ini tuh sebenarnya nggak berpotensi ya. Kalaupun ada potensi kecil sekali, sampai ke enggak gitu ya, sampai 0 gitu, sampai 0% kayak gitu, oke? Jadi kalau misalnya pasangan kamu tuh belum menikah, dia tuh udah punya pasangan, dan kurasa pasangannya itu udah direncanakan untuk kepernikahan gitu ya, udah jauh di sini ya. Bisa jadi itu udah teman-teman, sudah saling kenal antar keluarga, sudah saling cocok antar keluarga gitu loh. Makanya di sini dia nggak bisa berbuat apa-apa karena aku rasa ini sudah jauh sekali ya hubungannya sama pasangannya, sama pasangannya dia gitu, udah jauh sekali di sini hubungannya gitu, oke? Ya jangan sedih di sini. Jadi di antara tiga ini ya, antara angsa, gedung pertemuan dan ikan, yang berpotensi balikan hanya nomor 20 ya. Kalau ke ini bisa dikatakan 0% ya, 0% untuk kembali gitu. Aku gitu melihatnya, oke? Oke teman-teman, ini kamu rasa udah jelas kan? Jadi aku langsung aja, kamu di sini dealing dengan ini ada semua sih. Cuman di sini energi yang paling kuat itu dari cup ya, dari cup sama wand ya, seperti Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius ya teman-teman. Itu yang paling kuat energinya di sini. Ini sih sama-sama Pentacles juga ada energi tapi kecil sekali, seperti Capricorn, Virgo, Taurus juga ada di sini, cuma kecil sekali. Jadi sekali lagi di sini yang gede energinya kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Dan kamu tuh yang nggak sama sekali tuh seperti Gemini ya, Gemini, Libra, Aquarius gitu. Tapi teman-teman jangan terlalu galau juga karena ini general reading. So bila kamu ingin energi kamu ketarik secara keseluruhan, silahkan sama aku personal reading. Caranya DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 083107805867. Aku ulangi lagi 083107805867. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you, bye bye.